إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يهروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Allah tugas kita bergerak ke acara sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari DKM Bapak Anton Pradityo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah Kasuling Forkomas yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir bersama-sama mengikuti kajian rutin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita insyaallah umatnya yang berpegang teguh kepada ajarannya. Yang terhormat Ustaz Dr. Ades Kiai Dr. Haji Kiai Ahmad Rahmat Rashid, yang kami hormati Ketua DMI Duren Sawit atau yang mewakili yaitu Kiai Haji Topri Hasan. Kemudian yang kami hormati Ketua Ranting DMI Bapak Haji Eman Sulaiman SDMM, dan yang kami hormati juga Ketua Forkomas Bapak Haji Insinyur Purnama. Dan insya Allah pada hari ini juga kita mengundang lurah, kalau berkenan mungkin akan hadir. Yang kami hormati lurah-lurah Malakasari atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati para ketua RW di lingkungan Kelurahan Malakasari, khususnya Bapak RW kami Bapak Haji Kuku Budiono, alhamdulillah telah bersedia hadir. Kemudian juga yang kami hormati para ketua RMK, pada Bapak Jaini RMK di RW 07. Kemudian juga yang kami hormati para ketua RT yang telah hadir, kami mengucapkan banyak terima kasih. Segi kuantitas terus meningkat, tentunya akan lebih baik lagi apabila segi kualitas, dalam hal ini terutama dalam bidang ekonomi. Terus mungkin dengan memiliki sertai dengan kuantitas yang lebih banyak. Tadi saya memperhatikan bahwa Forkomas itu semakin hari semakin membludak, sehingga pada saat kajian Forkomas masjid kita tampak seperti kecil karena jamaahnya sampai keluar-luar. Dan itulah agar kita bisa memiliki sesuatu kemajuan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Forkomas kepada yang Haji Insinyur Purnama Surya. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan mari kita bersyukur pada Allah di mana banyak nikmatnya yang telah Dia berikan kepada kita, iman Islam, kesehatan,
masih diberi hidayah dan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kehidupannya jadi agak kurang menarik rasanya. Pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayah MBH Omar Rahmat. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Kemudian saya juga terima kasih juga kepada pengurus Masjid Darussalam telah menjadi tuan rumah pada pagi hari ini beserta panitianya yang mempersiapkan kegiatan hari ini. Dengan hormat Pak Eman dari DMI, Pak Tobri kebetulan nggak kelihatan ini, Pak RW, Pak Kuku, terima kasih atas support dan LMK-nya dan Pak RT semuanya, khususnya para jemaah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi nikmat iman, hidayah dan kesempatan terus untuk dapat melaksanakan ibadah kita. Pada pagi hari ini ada beberapa yang saya mau sampaikan. Sabtu depan kasuling kita akan dilaksanakan di Masjid Jami Al Munawar. Kedua, sesuatu yang menarik bahwa pengurus Ormas yang selama ini ya. Nah, dari hasil rapat Muslim selalu mengingatkan ibadah dalam setiap harinya. Buat dari kemarin kita bersama kita katakan Ormas peduli. Apa itu Ormas peduli? Pada setiap kasuling ini ya, yang mengumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berinfak setiap minggu pengurus. Nah, peduli juga. Misalnya ibu-ibu sering tinggal, ya biasanya ibu-ibu aja yang nyumbang, yang kesempatan datang dan ikut nyumbang, atau dari segi ekonomi dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita putuskan kemarin dalam rapat nantinya kebersamaan yang kita mau samakan, yaitu mari kita bersama dan bersatu. Oleh karena itu saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji Forkomas. Ya, baik, hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya ini ada sambutan lurah sebetulnya, tapi lurah belum hadir, mungkin dalam perjalanan atau berhalangan. Ya, jadi kita lanjut saja ini karena Pak Lurah tidak ada. Kata Pak Anton sih mau hadir katanya ya, mungkin masih di jalan kali. Ya, kita langsung saja mendengarkan tausiah ya yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Omar Ahmad Rashid dengan tema waris tanpa. Biasanya bagi waris itu orang senang ya, bahagia gitu. Ini bagi waris tanpa menangis. Baik, kami silakan kepada Ustaz Kiai Haji Omar untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا الله حق
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jamaah Masjid Darussalam Ormas, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada pengurus Masjid Darussalam dan pemerintah baik sipil dan militer, bapak-bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali bisa dipertemukan dengan bapak-bapak di sini selama 1 tahun. Setiap lebaran datang parsel rumah, itu rencananya ke depan. Karena yang jadi ketua sekarang kan pengusaha gitu. Insya Allah berkah, amin. Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak MC, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Bagi Waris Tanpa Menangis. Ya, sebagaimana tadi katanya harusnya girang kan itu bagi waris, tapi ini menangis ya. Nah, namun sebelum saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf nih kepada bapak dan ibu yang hadir di sini kalau nggak punya warisan. Ya, dengerin aja deh kalau nggak punya warisan. Hadirin sekalian, kalau bapak dan ibu buka di Google, tulis tuh pembunuhan ya, karena warisan di setiap kota di Indonesia pasti banyak. Misalkan kita terus di Medan gitu, itu akan muncul. Kita terus di Jakarta akan muncul. Banyak, luar biasa pembunuhan karena soal warisan. Terakhir tanggal 25 April kemarin di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan, kakek-kakek umur 65 tahun ya dibunuh oleh adiknya umur 60 tahun ya, 60 tahun sama 65 tahun berantem di tengah-tengah orang tontonin itu. Akhirnya kakaknya dibunuh, dicelurit nanti. Karena apa? Karena warisan. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga yang terbunuh ini menangis. Makanya saya kasih judul Bagi Waris Tanpa Menangis. Lalu di daerah Malang ada juga. Jadi dia punya adik lagi tidur disiram air panas sampai mati. Karena apa? Karena warisan. Lari lagi ke Sumatera, ke Sumatera, ya. Seorang kakak perempuan lagi tidur, ya, diketok pakai batu besar sampai meninggal, gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dari berbagai macam saudara-saudara kita yang konsul dalam masalah warisan, ya, banyak sekali yang konsul ke saya soal warisan. Maka saya mendapati 90% akhir daripada konsul itu ribut, bermasalah. Makanya saya mencari apa yang menjadi pokok persoalannya. Nah,
di sini ya kita melihat dan harus mengakui secara jujur bahwasanya pelajaran ilmu faraid, pelajaran ilmu faraid ini di tempat-tempat orang belajar, entah itu masjid, entah itu musola, entah itu madrasah, pengajian, jarang sekali diberikan materi yang berkenaan dengan ilmu faraid. Paling kalau dikasih cuma selintas. Akhirnya apa? Pernah satu ketika saya dipanggil ke satu rumah untuk menyelesaikan warisan, udah kita kasih tahu pembagiannya seperti ini, yang ahli seperti ini. Kenapa Pak saya disuruh pulang? Sebabnya Pak Ustadz nggak boleh ikut campur. Kenapa? Ini kan harta waris bapak saya. Wah, dia nggak kok saya diundang, aneh kan? Nah, ini kejadian demikian. Bapak maunya berapa bagian bapak? Dia katakan saya sekian. Saya udah hitung sekian. Bapak ngerti ilmu faraid? Enggak. Ini repotnya Pak di masyarakat kita, tidak ngerti ilmu faraid, tapi udah hitung sendiri Pak. Nah, hadirin sekalian, makanya ketika saya melihat bagaimana atau saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Ya Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada yang lain. Ini Rasulullah yang mengingatkan itu. Dan ketika Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah, itu tentunya bukan cuma kepada Abu Hurairah, juga kepada kita semua sebagai umatnya. Begitu penting ilmu faraid, ilmu mawaris, tata cara pembagian warisan. Siapa saja yang menjadi ahli waris, siapa saja yang bukan ahli waris, lalu berapa banyak dapatnya, itu bisa kita memperolehnya ketika mempelajari ilmu faraid. Kemudian begitu pentingnya ilmu faraid itu, sahabat Umar Ibn Khattab menyatakan, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid kama ta'allamul Quran, seperti kamu mempelajari Al-Quran. Begitu pentingnya Pak. Tapi kita lihat di Indonesia Pak, perguruan tinggi yang berkenan dengan Al-Quran itu udah banyak banget. Salah enggak juga, memang Quran itu lebih utama gitu. Di masjid-masjid ada tafsir Quran, tafsirnya juga ada juga TPA-nya, luar biasa. Tapi tolong Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita lihat ya, sejauh mana kita mempelajari ilmu faraid, sejauh mana. Nah, berkenaan dengan itulah saya sekitar beberapa tahun belakangan ini mengkhususkan dalam masalah itu, dalam masalah ilmu faraid. Dan alhamdulillah, insya Allah 2 minggu lagi buku saya keluar yang berkenaan dengan ilmu faraid. Judulnya itu Bagi Waris Tanpa Nangis, dan launchingnya nanti di Jakarta Fair Islam itu tanggal 22 itu. Hadirin sekalian, banyak kita ini umat Islam. Kalau boleh saya tanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir sini, adakah yang pernah belajar ilmu faraid itu? Ada ya? Kalau ada, saya ini nggak begitu banyak ya. Dan ini yang perlu kita catat, ilmu faraid ini, cara pembagian warisan ini ada
bagian daripada syariat Islam. Kita kan tidak boleh membeda-bedakan tentang syariat itu. Apapun bentuknya, kalau itu syariat Islam yang datangnya dari Allah, maka wajib kita melaksanakan. Maka yang terjadi adalah di mana-mana saya memberikan materi tentang faraid, banyak orang, oh begitu Pak Ustaz, oh begitu Pak Ustaz, oh begitu Pak Ustaz. Kenapa? Karena memang tidak dibiasakan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam pembagian warisan. Kalau kita pengen membagi waris, maka kita harus tahu rukunnya dulu. Sebenarnya kalau soal itu bukan cuma bagi waris, semua ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, kita harus tahu rukunnya. Nah, rukun ketika akan membagi waris itu ada 3. Yang pertama, muwaris orang yang punya harta. Yang punya harta. Kedua, orang yang bakalan dapat harta, ahli waris, ahli waris. Yang ketiga adalah tilka, hartanya. Jadi ada yang punya harta, ada yang bakalan dapat harta, ada harta. 3 komponen ini harus terpenuhi. Kalau misalkan yang punya hartanya ada, ya, ada, lalu yang bakal dapat ada, cuman hartanya udah nggak ada, nggak bisa bagi waris, bagi apaan? Nah, nggak ada, ya. Lalu ketika unsur di dalam rukun itu sudah terpenuhi, apakah waris itu bisa dibagi? Belum. Ini baru prosesnya saja, belum bisa dibagi. Kenapa? Karena setelah rukun itu terpenuhi, harus ada syarat-syarat. Syarat-syaratnya seperti kita sholat, kan ada rukunnya. Ya, rukunnya yang 13 itu. Apa syaratnya? Masuk waktu, nutup aurat misalkan. Jadi syarat keluar daripada rukun itu, tapi menjadi satu kesatuan. Kalau yang punya harta itu ada dalam rukun, ahli warisnya juga ada, hartanya juga ada, maka kita masuk ke proses yang kedua, yaitu syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah orang yang punya warisan, yang punya harta itu wajib mati. Itu syarat. Jadi jangan coba-coba minta waris anaknya kepada bapaknya, bapaknya masih melontor. Jadi kalau pengen bagi waris, yang punya harta itu wajib mati. Bapak, Ibu, saya mau naik sedikit ke atas tentang mati dalam pembagian waris. Itu mati ada 2. Mati ada 2. Tapi saya singkat aja, ada mati hakiki. Mati hakiki itu mati yang kita lihat. Biasanya kita lihat, bahkan kita sholatin, kita kuburin, itu namanya mati hakiki. Yang kayak gini nggak ada masalah. Tapi yang menjadi persoalan matinya secara hukmi. Hukmi ini artinya mayitnya kita nggak lihat. Misalkan ada orang naik kapal terbang, lalu pesawatnya jatuh, hancur berantakan. Nah, oleh pemerintah dikatakan seluruh penumpangnya mati, tapi kita nggak lihat biasanya. Ini namanya dia mati secara hukum, dia mati. Atau dia naik kapal laut, kapal lautnya tenggelam,
dinyatakan hilang, mati juga secara mati. Atau ada juga orang yang berdagang ke luar negeri, ya udah 5 tahun 6 tahun nggak pulang-pulang, ya nggak pulang-pulang. Kalau 3 hari kan bang, oh iya kan gitu kan, itu bisa tahu dia udah 6 tahun 5 tahun nggak pulang-pulang. Atau dia belajar ke luar negeri udah puluhan tahun nggak pulang-pulang. Nah, kalau yang mati model 2 ini, yang dia hilang dikatakan mati secara hukum bukan secara hakiki, dilihat 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau kan biasanya nggak ketahuan nih, kemungkinan hidupnya itu lebih besar daripada matinya. Misalkan dia berdagang atau dia menuntut ilmu, maka kemungkinan hidupnya lebih besar daripada matinya. Nah, bagi kita yang ingin membagi waris, tunggu bagi waris itu sampai nanti 90 tahun. Ya, ya kadang-kadang yang mungkin mati duluan. Nah, kalau kemungkinan hidupnya itu lebih besar. Karena apa? Kalau harta waris itu kita bagi cepat-cepat, tahu di nongol, jadi bahaya. Nah, kalau hidupnya itu kecil, kemungkinan hidupnya kecil, pesawatnya jatuh atau tenggelam, maka itu cukup kita tunggu sampai 4 tahun. 4 tahun. Jadi ada ketentuan secara fikihnya. Itu ya. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris ini syaratnya wajib hidup. Jadi kebalikan. Kalau tadi yang punya harta wajib mati, nah ahli warisnya wajib hidup. Gitu. Nah, Bapak, Ibu, di masyarakat kita ini seringkali bagi waris itu lama, ya, lama bagi waris. Bahkan seringkali nunggu dua-duanya mati dulu, ya, baru bagi waris. Ini salah dan keliru, ya. Karena apa? Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falahum mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha. Bagi kamu laki-laki suami, ya suami, kamu laki-laki suami, apabila istrinya meninggal dunia, mendapatkan harta waris istrinya setengah kalau tidak punya anak. Kalau istrinya itu punya anak, dapatnya berapa? 1/4. Ini Bapak Ibu, hitungan ini langsung Allah yang berikan. Nabi Muhammad juga naik campur, dan itu tertera, tidak bisa lagi ditafsirkan. Itu udah qat'i di surah An-Nisa ayat 12. Laki-laki suami kalau istrinya meninggal, lalu istrinya punya harta, dia mendapatkan setengah dari harta istrinya kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, suami mendapatkan 1/4. Lalu bagaimana kalau terbalik? Walahunna rubuhu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi seorang istri mendapatkan harta suaminya itu 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, maka istri mendapatkan 1/8, ya gitu. Nah, yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan kalau suami meninggal, seakan-akan harta itu punya istri. Istri meninggal, seakan-akan harta itu punya suami. Ini salah berat. Ketika suami meninggal hartanya banyak, kalau kata orang Betawi hartanya ngebadek gitu kan. Enggak ada
istri dapatnya 1/8. Makanya yang jadi repot, udah 1/8, istri itu memelas, Pak. Kok cuma 1/8? Ya kan? Padahal dia banyak katanya. Dan lebih memelas lagi kalau istrinya 2. Dibagi 2. Kalau 3 bagi, kalau 4 alhamdulillah sekali. Nah, ini kejadian di masa kita. Yang benar kalau misalkan suami meninggal, kapan meninggalnya hari ini, besok pun waris udah bisa dibagi. Karena apa? Itu ada hak istri. Tapi coba jajal, kalau bapak yang ada di sini punya orang tua meninggal, katanya banyak, hari ini meninggal, tanya waris besok itu pasti bapak dikatakan durhaka. Dasar nggak tahu diri. Nah, kalau misalkan rumah itu dalam bentuk rumah, ya nggak harus transaksinya, nggak harus sekarang. Yang penting udah ada hitung-hitungannya, Pak. Nah, jadi syarat yang kedua yang dapat waris itu meninggal dunia. Cuma yang perlu dicatat, Pak, jangan sampai salah paham apa yang saya bicarakan ini. Jadi kalau bapak meninggal, bapaknya meninggal 2010, bagi waris 2025, berarti 15 tahun kan baru bagi waris. Dalam berjalan 15 tahun itu ada anaknya yang meninggal nih, ahli waris, baginya tahun 25. Lalu dikatakan ini anak yang meninggal nggak dapat waris karena meninggal. Ini salah. Jadi hitungnya itu pada tahun 2010. Jadi pada saat bapaknya isdep itu kan, nah anak-anaknya ada itu dihidup gitu. Ini kenapa? Karena bagaimana kelamaan, Pak. Ya, kelamaan, padahal syariat mengatakan lebih cepat lebih baik. Nah, terus kita lihat. Kemudian dalam kasus ini, Pak, ya, dalam kasus ini ada, saya kan punya yayasan, ada anak yatim, Pak. Anak yatim hampir 50. Janda-jandanya banyak, Pak. Ya berarti kan namanya anak yatim, dia jandanya dong, kan begitu dong. Yatim doang, kalau nggak ada jandanya berarti yatim piatu, kan begitu. Nah, ada donatur, Pak. Donatur ini rajin, setiap bulan ngasih, ada acara ngasih, kan insya Allah ya Pak Purnama ya, insya Allah ya. Nah, niat aja Pak pahalanya. Nah, suatu ketika dia punya masalah dalam masalah warisan. Saya diundang sebagai saya yang sering dikasih sumbangan oleh orang itu. Orang itu menceritakan bapaknya udah meninggal, bukan bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Ibunya meninggal, bapaknya masih ada, anaknya ada 5. Jadi ibunya yang meninggal, ibu kandung, istri yang pertama meninggal, anaknya ada 5. Lalu setelah ibunya ini meninggal, bapaknya ini nikah lagi, nikahnya sama perempuannya. Baru 1 tahun menikah dengan ibu yang baru, di bapak meninggal. Ya, meninggal. Lalu anak istri pertama yang 5 orang itu yang donatur undang saya untuk bagaimana cara membagi warisan. Maka saya katakan bahwa ibu Anda ini, ibu istri yang pertama yang 50 tahun mendampingi bapak, tidak mendapat warisan bapak. Sedangkan istri yang kedua yang baru dinikahi 1 tahun dapat warisan bapak. Ini anak yang 5 mencah-mencah, Pak. Gak bisa begitu, Pak Ustaz. Gak bisa, saya gak setuju. Pak, gak setuju. Kenapa kamu gak setuju? Ini ibu saya udah 50 tahun malam melintang, susah, senang sama bapak. Begitu bagi warisan, kok ibu saya gak dapat? Nah, bapak dan ibu tadi saya katakan persyaratannya itu tidak terpenuhi.
Jadi ketika bapak masih hidup, ibu istrinya meninggal duluan. Berarti istrinya tidak dapat warisan karena meninggal duluan. Nah, ibu ente ini salah kalau mati duluan gitu segitu. Jadi nggak dapat warisan gitu. Nah, istri yang kedua suaminya meninggal duluan, dia masih hidup. Berarti dia mendapatkan warisan. Nah itu kata donatur saya, Pak Ustadz mulai besok saya nggak jadi nyumbang deh begitu. Nah ini efeknya seperti itu Pak, efeknya seperti itu. Nah inilah bagaimana fenomena yang ada di masyarakat kita umat Islam. Dan kemudian yang selanjutnya tilkah itu adalah hartanya. Jadi tadi yang punya harta, kemudian yang dapat harta, baris sekarang hartanya. Itu hartanya harus murni. Hartanya almarhum atau almarhum Pak. Makanya ayat menyatakan min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dikeluarkan dulu wasiatnya dan utang-utangnya, dikeluarkan dulu, baru ya dikeluarkan lagi tuh uang mengurus jenazahnya, ya, kemudian waktu sakit di rumah sakit dikeluarkan uang itu, baru dibagi warisan. Makanya kalau kita sholatin mayit atau mayitah itu diumumkan bagi siapa yang punya utang piutang berhubungan dengan keluarganya, ya kan? Makanya bapak dan ibu kalau punya utang ngomong-ngomong sama orang lain, saudara, jangan diem-diem aja, kasihan. Apalagi dalam hukum Islam itu Pak, kalau utang itu sebaiknya itu ada catatannya, kalau perlu ada saksinya. Utang sekian, tanggal sekian, biar apa? Biar ada bukti. Zaman sekarang Pak, kalau seperti sekarang ini orang banyak yang ngaku Pak, ngaku. Biasanya asli, tapi saya palsu kan gitu. Iya banyak, jadi kita bingung Pak. Iya. Kan katanya di Indonesia ini S3 banyak Pak, dokter, profesor banyak, tapi menentukan ijazah asli sama palsu susah. Tadi ngerti itu enggak ya? Saya juga nggak tahu ngomong warisan dan ngomong kan. Nah, ya. Jadi nanti Pak, kalau misalkan dilihat harta waris itu 1 M, ya, lalu utangnya 2 M. Nah ini tanggung jawab kepada anak-anaknya gitu, jangan mau enaknya doang, gitu, ya. Nah, hal inilah yang kemudian harus dipahami biar nggak salah. Lalu Bapak dan Ibu, saya mau bicara sedikit tentang siapa saja ahli waris. Kan banyak. Siapa saja yang bukan ahli waris. Ini yang menjadi masalahnya di masyarakat seperti itu. Keributannya di wilayah siapa ahli waris, siapa yang bukan. Jadi saya misalkan ada mayit laki, ya, saya contohkan. Kita lihat ya, atas, bawah, kiri, kanan. Atasnya berarti bapak, ya, ibu, bapak dan ibu, kakek dan nenek, ya, atas. Ke bawahnya anak dan cucu. Nah, kalau ke atas ke bawah ini masih aman. Ke kiri adalah pasangan hidup. Ini masih aman. Atas aman, bawah aman, tidak aman. Yang di bawah ini masih ada hidup juga. Soal cucu Pak, cucu. Jadi yang menjadi ahli waris itu adalah cucu dari jalur laki-laki. Jadi kalau bapak punya anak buah laki dan perempuan, lalu anak bapak ini nikah nih dua-duanya, lalu punya anak. Ini yang menjadi waris itu adalah cucu dari anak bapak yang laki. Yang perempuan bukan ahli waris. Yang terjadi di masyarakat kan sama-sama cucu. Kok lo dapet kok kagak? Ini jadi ribut. Nah itu satu masalah. Jadi cucu dari anak
maksudnya ada laki ada perempuan. Yang lakinya turun lagi doang jalurnya, yang perempuan stop di sini nggak terus. Jadi jalur laki. Nah, itu di situ masalahnya di cucu. Lalu sekarang kita ke kanan. Kanannya namanya hawasi. Hawasi itu adalah saudara kandung yang meninggal. Saudara kandung yang meninggal ini ke kanan ini banyak, Pak. Banyak sekali, hampir ada 15 sampai 20. Ada saudara kandung laki, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki sebapak, seini, kemudian saudara perempuan sebapak, seibu, dan semuanya. Nanti saudara kandung ini, ya mau kecil atau mau perempuan laki-laki, dia akan terhalang, nggak dapat warisan dari saudara yang meninggal kalau yang meninggal itu punya anak laki-laki atau punya cucu laki-laki. Putus. Makanya kadang-kadang umumnya ini yang ngarepin harta waris kesel tuh repot sama ini, sama ponakan ini. Ada terus ini sialan. Ini nggak bisa. Emang itu menjadi ketentuannya, nggak bisa. Nah, sekarang semua anaknya nggak ada, bapak kakek nggak ada, saudara kandung nggak ada, yang ada keponakan. Yang ada keponakan dari mayit, keponakan berarti anaknya saudara kandung. Nah, keponakan itu yang menjadi ahli waris adalah keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Kalau keponakannya bapaknya satu, anak-anaknya perempuan, yang ahli warisnya yang laki doang, yang perempuan enggak. Begitu. Nah, memang bapak dan ibu, insya Allah kalau mungkin tahun depan saya undang lagi nih Pak. Ya, Pak Purnama, kalau tahun depan saya undang lagi nih, dan insya Allah maksudnya itu ada apa? Ada fokusnya, itu akan saya gambarkan biar lebih jelas. Baik, sampai jam berapa nih? Ya, ya. Nah, jam 8. Sudah ada kajian nyiksa. Nah, selain itu saya ingin membicarakan beberapa kesalahan umat Islam di dalam pembagian warisan. Kesalahan. Yang pertama, kesalahannya kayaknya ini hampir 95% keluarga muslim belum memisahkan hartanya, mana harta bapak, mana harta ibu. Jadi ibu, bapak hidup dalam satu rumah tangga, itu dalam ilmu faraid harus dipisah. Dipisah maksudnya bukan berarti dipisah begitu, artinya diketahui. Kalau mau dipakai nggak jadi masalah, ya diketahui. Rumah itu yang akan ditempati oleh bapak dan ibu adalah rumahnya siapa? Rumah bapak apa rumah ibu? Rumah istri apa rumah suami? Ya. Apa rumah mertua? Gitu. Biar jelas, ya. Ini kita suka ngomong bicara masalah kronolog ini nggak ada masalah Islam, nggak ada. Itu dari Barat lah, ya, bukan dari Islam, nggak ada. Jadi kalau misalkan bapak beli rumah karena bapak kerja atau berdagang, istri di rumah, berarti dalam rumah itu harta bapak 100%, istri cuma 0, ya ada saham. Atau sebaliknya, istri ini ketika dia masih gadis dapat harta dari orang tuanya, entah waris entah hadiah. Ini istri yang masih gadis itu punya rumah, lalu nikah sama seorang laki-laki, maka di rumah itu punya rumah istri yang laki cuma numpang doang. Ini jelas di dalam surah An-Nisa ayat 7 ayat 8.
lil rijali nasibun mimma kasab walin nisa'i nasibun mimma kasab. Bagi laki-laki ada bagian harta dari orang tuanya dan kerabatnya. Jadi masing-masing harta itu sudah ditentukan. Biar apa? Biar nanti di ayat yang ke-12 surat An-Nisa itu berjalan. Suami mewariskan istri, istri mewariskan suami. Kalau hartanya sama-sama, apanya mau divarisin? Nah, jadi udah mulai dibagi. Saya tanya di sini, ada nggak yang udah dibagi? Kayaknya nggak ada. Yang aku aja pak teman-teman. Nah, ini kalau bisa diproses. Mobil, nah mobil. Ini saya dengar ngomongin masalah mobil ya. Mobil. Bapak kerja, kemudian atau dagang punya duit, beli mobil yang murah lah, Alphard namanya. Lalu bawa pulang BPKB STNK nama istri. Ya, pertanyaan saya, mobil ini mobil siapa? Ibu yang dibawa mobil siapa, Bu? Namanya nama istri. Zaman sekarang kayak begini model itu. Ya, zaman sekarang. Kalau kita pakai hukum positif, Pak, hukum positif, hukum perdata, kemudian kompilasi hukum Islam, yang tertera di nama itu yang menjadi miliknya, Pak. Kalau pakai itu, tapi dalam syariat Islam tidak. Dalam syariat Islam itu tetap yang punya yang beli. Berarti masih punya suami. Nah, cuma pinjam nama istri, pinjam nama istri. Kok begitu Pak Ustadz? Nah, kalau memang istrinya itu suaminya sayang sama istri, harus ada akadnya, Pak. Akadnya dulu. Istriku yang cantik dulu, gitu kan. Ya jangan agak Ustaz di antara kita kan. Dulu. Ini mobil saya beli atas uang saya usaha, saya kumpulkan uang, saya beli. Nah sekarang saya serahkan, saya kasih untuk kamu. Itu ada penyerahan. Lalu istri mengatakan saya terima, saya bukan, gitu kan? Clear. Ada akadnya Pak. Itu. Berarti sekarang mobil udah punya siapa? Punya istri mutlak. Ya nanti ibu dibawa, tolong Bu, daulat suami begitu. Sekarang kalau mobil itu sudah punya istri, nanti STNK-nya setahun habis, yang bayar siapa? Ya harusnya kalau pengen adil yang bayar istri. Nah itu yang pertama. Kenapa dikatakan itu harta itu terpisah suami dan istri? Karena kalau suami misalkan meninggal, ya maka yang menjadi ahli waris nanti adalah orang tua suami, bapak dan ibu suami. Bapaknya istri nggak ikut campur karena yang meninggal adalah suami. Atau sebaliknya, kalau istri yang meninggal di samping anaknya, pasangannya, lalu bapak dan ibunya istri. Pertanyaan saya, kalau bagi warisnya itu bareng-bareng, ketika dua-duanya meninggal, bapaknya siapa yang dibagi? Jangan-jangan nanti bapaknya pada berantem lagi. Nah ini hukum Islam, jadi harus dibagi. Ya. Kalau nggak sekarang ya kapan-kapan lah dari itu. Lalu yang kedua yang seringkali sama adalah membagi waris secara merata. Pak Ustadz, saya bagi waris merata, laki perempuan. Kenapa? Ini karena wasiat dari orang tua saya sebelum bapak ibu kita memang wajib ikut orang tua, ikut sejauh tidak melanggar aturan Allah.
Ini apa yang dikatakan oleh orang tua? Itu mengambil adil atas kesalahan-kesalahan pembagian waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsay. Allah mewasiatkan, mewajibkan kepada kamu tentang pembagian waris untuk anak-anak kamu, satu bagian laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Ini ayat, Pak. Tilka hududullah. Ini ketentuan Allah, hukum Allah menyatakan demikian. Mana mungkin hukum manusia lebih hebat, lebih adil daripada hukum Allah? Begini, Pak Ustadz, bapak ibu saya kan bilang anaknya laki perempuan sama aja ya. Anak yang laki sama, yang perempuan sama. Iya betul, Pak. Tapi dalam pembagian waris ini, karena orang laki-laki itu Pak banyak tanggung jawabnya. Ya, dia harus memberi kepada istrinya, mengurus anak-anaknya, mungkin memberi kepada orang tuanya atau saudara perempuannya. Jadi bukan untuk dia aja. Kalau perempuan dapat waris, laki misalkan dapat warisnya 1M, perempuan setengah M. Ini yang 1M laki-laki itu dibagi kemana-mana dan tanggung jawabnya di seumur hidup kepada keluarganya, Pak. Tapi kalau perempuan tidak bertanggung jawab, begitu dia dapat setengah M, berangkat ke Tanah Abang, borong itu tutup-tutupnya bebas, nggak ada masalah. Ya, begini Pak Ustadz, ketika saya jadi jamaah haji saya ini perempuan ya, berkeluarga, kakaknya laki, adiknya laki, jadi bertiga, punya harta 3M. Pak Ustadz, kita ini musyawarah berebut, maka kita putuskan bahwa harta waris ini kita bagi 3M itu bagi kita, jadi 1M, 1M, 1M. Lalu kita ini senyum, akrab, rukun, tentram, nggak ada masalah, kan gitu. Nah dia pakai tanya, kan jadi masalah pakai nanya, bagaimana tuh Pak Ustadz? Pendapat Pak Ustadz. Nah, sehingga kalau pendapat saya ini yang jadi masalah saya ini Bu, saya bilang, kenapa ibu, kakak ibu yang laki, adik ibu yang laki itu sedang melanggar aturan Allah, kok bisa senang? Bisa ketawa, bisa melanggar aturan Allah. Bagi waris sama rata itu melanggar aturan Allah, tapi itu bisa hidup dengan tenang. Nah, untuk bilang menjadi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada bapak dan ibu. Ini yang paling prinsip kalau kita bagi waris. Kalau ini nggak dipegang, prinsip ini kesannya akan menjadi masalah. Ketika Allah memberikan harta kepada hamba-hambanya, apa aja harta yang Allah berikan, orang ini masih hidup, orang ini masih hidup, lalu orang ini diberikan kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkannya, mengatur mau apa aja silakan. Orang ini masih hidup, Allah kasihkan rezeki, lalu orang itu mau apa? Mau kasih ini, mau dia haji, mau di umroh, mau apa itu terserah, silakan. Allah berikan kebebasan. Tapi ingat, ketika orang itu meninggal dunia, ya ketika meninggal itu berarti stop mengakui harta itu. Harta itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini gak ada lagi, ini harta kakek saya, nenek saya, bapak saya, ibu saya, tidak. Dan itu paroin. Jadi ketika seseorang yang sudah punya harta itu meninggal dunia, maka harta itu kembali wewenangnya kepada Allah. Nggak ada yang ngaku-ngaku, ini kakek saya, nenek saya, nggak ada. Memang dulu pernah Allah titipkan kepada mereka itu. Tapi ketika meninggal, hak untuk mengelola harta itu selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang pegang harta ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Allah itu luar biasa baiknya, Pak. Baiknya. Kenapa? Allah kembalikan lagi harta itu.
kepada orang-orang terdekat dengan almarhum. Itulah yang dinamakan ashabul furudnya, para ahli waris itu, ya. Ada 25 kelompok Allah kasih kepada mereka. Lalu Allah Maha tahu nanti hamba-hamba itu kalau soal harta ini pada ribut. Supaya nggak ribut, Allah turunkan yang namanya Furudul Muqaddarah. Maksud Furudul Muqaddarah itu hitungannya. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3, ada 6. Nggak bisa lari daripada itu. Mau kemana? Nggak bisa. Allah mengatakan painkan wahidatan, kalau hadis itu, kalau anak perempuan itu satu-satunya dalam rumah tangga itu, dia mendapatkan hak separuh daripada harta keseluruhan. Pain kuna nisam, paukos nata ini paukuna suatu sama taro. Kalau anaknya perempuan semua lebih daripada satu, akan mendapatkan 2/3 daripada. Ibu bapak 1/6. Jadi udah ada hitung-hitung dari Allah. Biar apa? Biar nggak ribut. Hartanya Allah kembalikan, Allah kasih, hitung-hitungannya Allah juga berikan. Tinggal membagi aja, lalu pakai ribut. Coba kita lihat, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa may yaghshillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhibu naran khalidan biha walau ajabun muhin. Siapa orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, dan melanggar batasan-batasan bagian warisan, niscaya akan Allah masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Jadi apalah artinya Pak? Ya, makanya saya bikin buku itu Pak, untuk menolong saudara-saudara saya. Jangan sampai dia sholatnya haji Pak, haji berulang-ulang kali Pak, umroh udah gak kehitung, zakat infaknya luar biasa Pak, tapi gagal di dalam membagi waris secara tidak langsung, salah atau keliru membagi waris, telah melakukan 5 dosa besar. Makanya Allah masukkan ke dalam neraka. Apa hukumnya? Kalau kita lihat dari ayat ini, orang yang salah bagi waris, keliru, dia disiksa di neraka untuk selama-lamanya. Apa bedanya dengan orang kafir, Pak? Sayang, udah sholat, puasa, haji dan sebagainya, tapi gagal dalam masalah warisan. Oleh karena itulah saya mengharapkan kepada kita semua, ya, di masjid, di musola, mari sama-sama kita belajar pelan-pelan ilmu waris. Apalagi nanti kalau kita udah meninggal, anak-anak kita nih, cucu-cucu kita ini yang akan kita hadapi ini, bisa kasihan Pak. Sementara Allah menyatakan, ya lagi amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan yang kita banyak umat Islam lalai itu adalah dalam masalah pembagian warisan. Maka saya berpikir Pak, lebih baik jadi orang susah aja deh, aman kali ya. Ya, orang susah aman. Nah, kemarin ada keluarga Pak di Pulau Mas, anaknya 8, kaya raya, lalu bersengketa. 8-8-nya punya ini Pak, punya kartu notaris dari notaris tentang wasiat daripada bapak-bapaknya itu. Kami punya ini wasiat dari bapak sekian, semua dapat. Cuma persoalan ketika bapaknya meninggal, di akte notaris itu kan ada yang rumahnya kecil, ada yang gede. Yang kecil protes, gitu. Nanya kepada saya mengatakan ini akte waris masalah wasiat kepada anak-anaknya batal, nggak berlaku. Kenapa? Karena notaris kan nggak bisa ilmu takwil. Dia berdasarkan pengakuan aja kan gitu. Ini kelirunya itu Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, la wasiat li waris, nggak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi membagi wasiat itu nggak boleh kepada anak-anaknya, boleh kepada orang lain kalau wasiat. Ya, nah oleh
oleh karena itulah ini sangat penting ya. Jangan karena kita supaya dapatnya banyak tapi gak berkah ya kan, ini juga akan menjadi berbahaya bagi kita. Untuk itulah belajari ilmu faraid walaupun cuma setahun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, jadi jangan sampai menangis ya. Mungkin kita tutup doa dulu Pak sebentar ya. Mohon Pak Ustaz Hakim. Ya. Ibu Bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca doa ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dalam selama kita ada di situ. Makanya disebut kafaratul majlis. Artinya apa? Penghapus dosa di majlis. Oleh karena itu mari kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Agungkan asma Allah takbir.